Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa pada hari ini? Silakan maju. Oke, Rocky, maju. Iya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rocky, silakan duduk. Selanjutnya Ibu akan mengabsen. Hari ini yang tidak masuk siapa? Yang tidak masuk siapa? Berlian. Berlian izin ya. Terus siapa lagi? Indra Bayu izin. Terus? Sudah ya? Sisanya masuk. Oke, terima kasih. Tidak ada yang sakit kan? Jadi selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Seperti biasa, kalau lihat muka ini berarti tentang bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, Ibu akan memberikan satu gambar. Ini apa namanya? Mana ada gambar? Apa namanya? Kertas. Belum ada gambar kan? Tapi apakah kalian sudah melihat gambar dari balik ini? Gambar siapa ini? Raffi Ahmad. Yang ini? Siapa? Cristiano Ronaldo. Yakin? Oke, kita balik ya. 1, 2, 3. Siapa? Raffi Ahmad. Kemudian yang kedua betul Cristiano Ronaldo. Siapa yang ngefans dengan kedua orang ini? Saya. Gak usah malu-malu. Siapa yang nggak tahu sama Raffi Ahmad? Siapa yang tidak tahu? Tahu semua ya. Siapa yang tidak tahu dengan Cristiano Ronaldo? Tahu semua? Walaupun tidak suka bola, tapi pasti semua orang tahu Cristiano Ronaldo. Kemudian, kenapa Ibu memberikan gambar kedua orang ini? Ada yang sudah tahu? Apa, Vina? Untuk inspirasi. Kata Vina untuk inspirasi. Yang lain? Tahu kan? Ganteng gak ya Raffi Ahmad? Raffi Ahmad ini ganteng tidak? Tidak ganteng? Ganteng lah ya. Ganteng, banyak uang lagi. Siapa yang gak mau sama dia? Dewi Ahmad. Oke, baik. Jadi kedua orang ini adalah tokoh yang terkenal. Yang satu ini adalah artis Indonesia. Yang kedua ini adalah pemain sepak bola. Walaupun ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi terkenal sekali. Ini adalah pemain sepak bola yang mendunia atau pemain sepak bola yang terbaik gitu. Kalian setuju tidak? Ada yang tidak, ada yang setuju. Oke, tergantung persepsi masing-masing. Baik, kita bahas satu-satu dulu. Ini adalah Raffi Ahmad. Menurut kalian orangnya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Kaya. Raffi Ahmad kaya. Raffi Ahmad itu adalah orang yang kaya di Indonesia. Terus selain kaya apa? Apa? Cerdas. Nah, seperti Rocky, Masya Allah. Ya, bisa kalian contoh dari si Cristiano Ronaldo ini? Apa Rocky? Prestasinya. Juara dunia. Jadi menurut
Rocky yang bisa dicontoh adalah prestasinya. Betul. Tepuk tangan untuk Rocky. Apakah dia berasal dari orang yang atau keluarga yang kaya raya? Tidak. Tidak ya. Tidak. Jadi dia ini usahanya dari nol. Paham? Nah, kalau mau jadi sukses tidak perlu atau tidak usah menunggu orang tua kaya dulu. Paham? Nah, kalau kalian merasa diri kalian itu berasal dari keluarga yang biasa saja, kalian harus merubah itu sehingga mempunyai keluarga yang sangat luar biasa. Jangan yang biasa-biasa. Paham ya? Seperti dua orang yang tadi Ibu berikan contoh. Ibu yakin ketika kita melihat si Cristiano Ronaldo ini di TV dengan golnya yang sangat cantik yang katanya orang-orang bilang gol apa itu namanya? Seperti pisang ya? Yang melengkung itu kan? Terus tiba-tiba kalian bermimpi menghayal, andai saya jadi Cristiano Ronaldo. Pernah tidak seperti itu? Atau mungkin dengan artis yang lain, BTS kan, Blackpink gitu kan. Andai saya bisa nari seperti Blackpink, suara saya bagus, cantik. Nah, gitu. Karena apa kalian bisa bilang seperti itu? Karena di dalam diri kalian itu ada motivasinya. Karena melihat si artis tersebut ini terkenal, punya uang banyak, motivasi itu bisa membuat diri kita lebih semangat gitu ya. Nah intinya kita nanti akan belajar tentang apa coba setelah Ibu berikan contoh dua orang ini. Kita akan belajar tentang apa? Kurang keras Fit. Teks cerita inspirasi. Ya, teks cerita inspirasi. Apakah cerita inspirasi hanya berasal dari dua orang ini saja? Tidak ya, banyak. Bahkan teman kalian yang ada di samping kalian itu mungkin bisa membuat kalian terinspirasi. Jangan anggap sepele. Bahkan ibu, bapak, tetangga, siapapun itu. Jadi tidak melulu harus orang yang terkenal atau yang kaya ya. Siapapun itu bisa membuat kalian merasa terinspirasi. Tetapi hari ini Ibu akan mengambil tokoh-tokoh yang Inspirasi. terkenal supaya kalian bisa mengulik apa sih yang menjadi orang-orang ini terkenal, terus banyak yang mengagumi mereka. Kemudian selain itu, hari ini juga tujuan pembelajarannya adalah, Ibu tulis dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini, jadi kalian harus tuntas bisa menceritakan isi teks cerita inspirasi. Kalian dapat menceritakan isi teks cerita inspirasi. Peserta didik dapat menjelaskan isi teks cerita inspirasi. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kalian sudah tahu belum pengertian dari teks cerita inspirasi? Sudah tahu? Teks yang memberikan inspirasi kepada pembacanya. Ketika kamu membaca sebuah kisah seseorang, terus kamu merasa terinspirasi dan termotivasi, nah itu berarti adalah teks cerita inspirasi. Paham? Oke, yang penting kalian bisa dulu nih TP yang ini. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Sudah paham ya?
Kalian nanti presentasi menceritakan inspirasi yang berasal dari tokoh-tokoh yang akan ibu bagikan. Sudah ngecun? Sudah paham? Sudah terbayang belum? Sudah ya? Oke, berarti kalau sudah paham langsung saja kita membuat kelompok. Kalian berhitung dari 1 sampai dengan 4. Mau mulai dari mana? Dari mana? Dari siapa itu? Rianti ya? Silakan Rianti. 1, 1, Vina. Kamu Saskia? 2, kamu? 4, 1. Kamu ini 1. Kamu Put. Oke. Yang kelompok 1 angkat tangan. Silakan dilihat. Alhamdulillah. Kelompok 2, 3 dan 4. Nah, sudah ya? Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 dan 4. 1, 2, 3, 4. Silakan. Sini 1, di sini 2, 3 dan 4. Sudah semua ya? Nah, kalau sudah semua berarti silahkan nanti berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oh ya Ibu lupa, sebelum kita berdiskusi ya, ini kan baru mau masuki semester 2, materinya baru pastinya ya kan, teks cerita inspirasi. Nah, yang terakhir itu kita belajar tentang apa sih di semester 1 itu? Ayo, belajar tentang apa aja? Lihat dulu, siapa yang mau jawab? Siapa yang ingin menjawab? Silakan dengan menggunakan mic ini. Kita belajar tentang apa saja di semester 1? Apa? Ini, silakan. Teks laporan percobaan, terus teks cerpen, teks pidato persuasif. Sudah ya, 3. Dikit banget ya. Makanya di semester 2 ini kalian banyak ya babnya. Kalau nggak salah sekitar 4 bab, jadi Ibu harus berlari supaya sebelum kalian lulus itu materi sudah tersampaikan semua. Ya, baik, Ibu nanti akan menawarkan kepada kalian tokoh-tokoh yang sudah Ibu siapkan. Rebutannya, Ibu tidak membagi. Ibu tidak membagi misalnya, oh yang ini R.A. Kartini, ini R. Soekarno, tidak. Yang paling cepat nanti yang Ibu kasih. Paham? Paham belum? Jadi cepet-cepetan ya. Yang pertama, yang ingin R.A. Kartini, siapa? Tidak ada yang mau. Yang ingin Jerome Pauline, siapa? Gak ada yang mau juga. Ibu lo gak nyiapin banyak. R. Soekarno, Rocky. Kemudian selanjutnya Cristiano Ronaldo. Aldi duluan ya. Yakin? Kemudian Maudy Ayunda. Kayaknya semangat banget Putri dengan Maudy Ayunda. Selanjutnya Najwa Shihab. Terakhir ya. Oke, kelompok 1 adalah R. Soekarno, kelompok 2 Cristiano Ronaldo, kelompok 3 Maudy Ayunda, dan terakhir kelompok 4 adalah Najwa Shihab. Nah, sudah memiliki tokoh yang inspiratif di kelompoknya masing-masing. Tugas selanjutnya adalah silahkan kalian berdiskusi. Kira-kira tokoh tersebut itu memiliki inspirasi yang seperti apa sih? Dia memiliki hal-hal yang membuat orang merasa terinspirasi tidak? Kalau ada, silakan ditulis. Di situ sudah tersedia kolom jawaban. Apa itu soalnya? Di situ.
Tuliskanlah kisah inspiratif dari tokoh tersebut. Ada pertanyaan tidak? Sudah paham belum? Sudah paham belum? Sudah ya? Oke, setelah kalian berdiskusi, nanti akan ditempel di tembok, ya, sisi kanan kiri. Terus ada satu yang presentasi. Satu yang presentasi silahkan dipilih yang merupakan anak yang memang bisa dan paham untuk menjelaskan kisah-kisah inspiratif dari tokoh tersebut. Paham belum sampai sini? Terus sisanya ngapain? Sisanya silahkan mengunjungi kelompok lain. Misalnya kelompok 1 mengunjungi kelompok 2, kelompok 2 mengunjungi kelompok 3, kelompok 3 mengunjungi kelompok 4, berputar terus sampai kalian mendapatkan penjelasan dari masing-masing kelompok. Paham? Apakah ibu terlalu cepat ngomongnya? Iya, Jadi sekali lagi, nanti gambarnya ditempel. Ada satu yang stay di situ. Misal ibu yang presentasi, ini kelompok 1 kan? Berarti tamunya adalah kelompok 4. Yang tugasnya tidak presentasi maka kesini. Dengarkan yang presentasi. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjelaskan. Oke teman-teman, ini adalah Ir Soekarno, bla 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 bla, seperti itu. Dan ingat, yang dijelaskan adalah kisah inspiratifnya yang dapat membuat pendengar itu merasa termotivasi sehingga ingin menjadi seperti tokoh tersebut. Paham? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Enggak apa-apa, tanya aja. Berarti nanti setiap kelompok mendapatkan penjelasan dari semua tokoh itu tanpa terkecuali. Oke ya? Nanti ada satu kelompok perwakilan yang pakai ini ya, atau semuanya menggunakan mic bergiliran. Oke, paham? Paham belum? Yakin? Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Baik, silakan langsung berdiskusi, jangan diem-dieman. Oh iya, boleh mencari informasi dari HP. Oh, kebetulan Rocky sama Vina satu kelompok. Baik, dimulai dari sekarang. Ada pertanyaan tidak? Ada? Ada pertanyaan tidak? Yakin? Kelompok 1 tidak ada. Kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 4? Tidak ada. Kelompok 3 gimana? Aman ya? Oke. Kelompok 2. Ada pertanyaan tidak? Mana jawabannya? Oh, oke. Sedang didiskusikan. Silakan boleh mencari informasi dari internet ya. Oke. Silakan pertanyaannya. Pegang dulu mic-nya. Apa? Ini inspirasi atau kisah? Yang jelas ya. Ini ditulis hal yang menginspirasi atau kisah? Boleh kisahnya ditambahkan dengan hal-hal yang menginspirasi. Jadi dalam menceritakan tokoh tersebut bisa dimulai dari tempat tanggal lahir gitu ya. Boleh juga. Misalnya Maudy Ayunda adalah anak ketiga dari orang tua yang bernama lahir di, misalnya kan? Tidak apa-apa. Baik, anak-anak sudah selesai belum? Diskusinya sudah selesai belum? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. 2, 3, sudah. Kelompok 4 sudah. Oke, sekarang Ibu konfirmasi lagi. Untuk kelompok 1 yang presentasi adalah Vina ya. Kelompok 2 yang presentasi Ivan. Kelompok 3 yang presentasi
Putri. Terus kelompok 4 adalah Nabila. Sudah siap semuanya? Nah, selanjutnya silakan kalian tempel di tempat yang sudah kalian tentukan berdasarkan kelompoknya. Silakan. Kelompok 1 mau di mana? 2 di mana dan seterusnya. Ayo, silakan mulai itu ditempel gambarnya. Hasil dari diskusinya silakan ditempel dengan menggunakan lakban ini. Urutan dulu ya, kelompok 1 dulu. Oke. Perhatikan ya, Ibu jelaskan lagi. Nanti silakan dipilih berdasarkan masing-masing kelompok, pilih salah satu yang tugasnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian yang tidak presentasi silakan berkunjung ke temannya atau kelompok lain. Ya, berarti kelompok 1 nih yang tidak presentasi tugasnya adalah berkunjung ke kelompok 2. Kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4. Kelompok 4 ke kelompok 1 terus sampai selesai. Kalau kelompok 1 sudah kembali ke asalnya berarti sudah selesai. Jadi Vina tidak perlu menjelaskan lagi, kan sudah tahu pekerjaannya tadi ya. Paham? Ada pertanyaan tidak? Paham? Yakin? Oke, menjelaskannya tolong yang baik supaya yang mendengarkan bisa dapat paham. Ingat ya? Oke, silakan nanti untuk menjelaskan yang per kelompok itu Ibu berikan waktu 5 menit. Ibu mau ngebel nanti ya. Berarti kalau Ibu bilang mulai, nanti Ibu pencet ting gitu ya. Kalau sudah bunyi lagi ting yang kedua, berarti waktunya sudah habis. Kalau sudah mendengar bunyi yang kedua, berarti kalian harus berpindah tempat. Bagaimana? Paham belum? Oke, sudah bisa dimulai ya. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Berkunjung ke kelompoknya atau ke kelompok temannya, kecuali yang presentasi. Ayo, kelompok 1 sini. Ya. Yang presentasi berdiri di sini. Dibereskan dulu. Oke, baik. Silakan dimulai 5 menit dari sekarang. Potensinya kecil. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan waktu muda untuk ekspor. Jadi dengan hal ini dapat meningkatkan kualitas diri, dan dari sini juga kita dapat mengetahui kekurangan. Sudah semua ya, waktunya habis. Berpindah. Silakan tamunya berpindah. Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh inspiratif yang mungkin banyak dikenal oleh banyak orang, yaitu Najwa Shihab. Beliau merupakan seorang jurnalistik yang pada awalnya sama sekali tidak terpikirkan sedikit pun bahwa dia akan menjadi seorang jurnalistik. Najwa Shihab atau kerap dipanggil sebagai Mbak Nana merupakan seorang jurnalistik yang penuh dengan perjuangan dan tantangan di setiap fasenya. Yang pertama ialah tekun pada setiap hal yang dilakukan. Najwa Shihab untuk menekuni hal apa saja yang kita lakukan dengan sebaik mungkin agar dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua ialah bergeraklah dalam passion masing-masing. Najwa Shihab mengajarkan kita menjadi sosok muda yang terus menggali jati diri hingga menemukannya untuk eksplor. Dengan hal ini dapat meningkatkan kualitas diri kita dan membagi relasi pertemanan supaya lebih luas lagi. Dan dari sini juga kita dapat mengetahui kekurangan dalam diri yang bertujuan untuk dikembangkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang keempat ialah tidak takut mencoba hal baru. Bisa kita lihat sendiri di sini bahwa Najwa Shihab adalah seorang jurnalis. Pada awalnya sama sekali tidak terpikirkan bahwa dia akan menjadi seorang jurnalis. Tapi beliau tidak. Kisah inspiratif dari Maudy Ayunda. Maudy Ayunda merupakan seorang seniman multitalenta yang menginspirasi
dan telah membangun reputasi yang kuat sebagai penyanyi, artis, penulis, dan juga aktivitas sosial. Kelahiran Desember 1994 di Jakarta, Indonesia, Maudy telah mengukir prestasi yang menginspirasi banyak orang melalui karyanya di dunia hiburan dan juga upayanya dalam meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial. Maudy Ayunda adalah contoh inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa melalui kerja keras, talenta, dan komitmen terhadap isu-isu penting, seseorang dapat mencapai kesuksesan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Terima kasih. Presentasinya sudah selesai ya. Sekarang sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Sungguh luar biasa ya, yang presentasi bagus, kemudian juga yang mendengarkan atau yang menyimak juga sangat-sangat antusias. Jadi berdasarkan tadi kalian sudah berdiskusi kelompok, sudah memunculkan profil pelajar Pancasila. Ya, yang tadi sudah Ibu sebutkan. Yang pertama apa coba? Profil pelajar Pancasilanya yang muncul tadi. Yang pertama adalah kerja sama atau bergotong royong. Terus ada juga mandiri. Mandirinya di mana tadi presentasi? Tidak dibantu dengan kawan satu kelompok kan? Pas gotong royong ketika berdiskusi. Kemudian apa lagi? Ketika kalian berdoa sebelum berdiskusi sudah memunculkan sikap profil pelajar Pancasila yang apa? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, betul. Ya, jadi kalian sebagai pelajar harus memiliki profil tersebut. Oke, anak-anak, hari ini kita kan sudah mendengarkan presentasi dari semua kelompok ya. Sudah kan? Kalian sudah menyimak dengan baik. Terus siapa yang ingin menyimpulkan dari penjelasan teman-teman yang tadi? Ayo. Oke, Winnie, silakan Winnie, jelaskan ya. Apa yang kamu dapatkan setelah mendengarkan presentasi dari keempat kelompok tadi? Oke, silakan berdiri. Beri semangat untuk Winnie. Tepuk tangan dulu. Silakan Winnie. Ada 4 tokoh inspiratif yang saya dengar pada hari ini. Yang pertama yaitu I.R. Soekarno. I.R. Soekarno merupakan presiden pertama yang berjuang keras untuk kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan tokoh inspiratif yang sangat menginspirasi saya untuk semangat. Kemudian ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo merupakan seorang anak yang terlahir dari keluarga yang pas-pasan dan berjuang untuk meraih cita-citanya menjadi seorang pemain sepak bola. Yang ketiga ada Maudy Ayunda. Maudy Ayunda merupakan artis yang memiliki multitalenta dan berkuliah di luar negeri sehingga mendapatkan gelar S2. Yang terakhir adalah Najwa yang sering dipanggil dengan Mbak Nana. Beliau adalah seorang jurnalis yang menjadi seorang duta bahasa Indonesia pada tahun 2016. Sudah? Cukup? Oke, tepuk tangan yang meriah untuk ini sudah berani untuk menyimpulkan dan alhamdulillah informasi sesuai dengan yang dijelaskan oleh temannya. Ya, setuju? Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi. Apa yang kalian rasakan setelah belajar bahasa Indonesia pada pagi hari ini? Siapa yang ingin menjawab? Apa yang kalian rasakan? Jujur. Bu, saya merasa sedih. Bu, saya merasa bahagia. Saya merasa stres banget, Bu. Silakan. Jadi ada emosi yang timbul dari hati kalian setelah belajar bahasa Indonesia. Siapa yang ingin mengungkapkan perasaannya pada pagi hari ini? Silakan Putri untuk menyampaikan perasaan kamu pada hari ini setelah belajar bahasa Indonesia. Perasaan saya hari ini menyenangkan karena saya dapat terinspirasi dari tokoh-tokoh tersebut yang sudah dijelaskan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Putri Jena.
lagi ya, karena dapat mengetahui keempat tokoh ini yang ternyata sangat-sangat menginspirasi Putri Jena. Oke ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan tidak? Sampai sini? Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang masih bingung? Sudah paham tentang teks cerita inspirasi? Ini ya, peserta didik dapat menjelaskan isi teks cerita inspirasi. Ibu melihat hari ini kalian sudah mampu menjelaskan isi teks cerita inspirasi. Tepuk tangan semuanya. Baik ya, kalau begitu jika tidak ada pertanyaan maka Ibu akhiri sampai di sini ya. Besok kita masih bertemu kembali bersama dengan Ibu dengan materi yang berbeda, tapi babnya masih sama ya. Tujuan pembelajarannya sudah berbeda lagi. Oke? Paham? Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau begitu untuk menutup pelajaran hari ini silahkan berdoa. Siapa yang ingin memimpin ke depan? Rocky, silahkan maju Rocky. Marilah teman-teman, sebelum kita menutupi pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Rocky, silakan duduk. Demikian ya pertemuan pada hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi. Pagi, Bu. Wassalamualaikum.